In progress. Baik, teman-teman, jadi hari ini kita ada di chapter ke-11 ya. Dan di chapter 11 ini nanti kita akan belajar mengenai listening yang bagian pertama. Jadi structure kita sudah selesai di 10 bab pertama ya, atau 10 chapters yang pertama. Nah, di chapter 11 ini nanti kita akan belajar dan kenalan dengan listening bagian pertama. Jadi di listening ini nanti namanya listening comprehension ya, teman-teman. Kalau diartikan itu eh, memahami lewat mendengarkan. Kalau diartikan seperti itu. Jadi teman-teman nanti diminta untuk memahami eh, apa aja yang dimaksud oleh si pembicara di audio yang teman-teman akan dengarkan. Dan untuk komunikasi lewat listening ini atau lewat speaking ya, teman-teman. Jadi ada speaking, ada listening, ada yang ngomong, ada yang mendengarkan seperti itu. Itu konteksnya tidak terbatas alias ada banyak banget konteksnya atau apa namanya eh, situasinya gitu ya. Misalnya ada yang eh, transaksi, misalnya jual beli, atau misalnya ada yang mengajak untuk melakukan sesuatu, atau misalnya untuk menolak suatu ajakan atau menyetujui suatu ajakan atau menyetujui suatu gagasan misalnya seperti itu. Jadi konteks untuk percakapan itu nggak ada batasnya. Sedangkan pertemuan kita ada batasnya seperti itu. Nah, makanya dan saya juga yang pernah saya sampaikan di structure, saya kurang terlalu suka dengan teori ya, teman-teman. Saya lebih senang teman-teman sering praktek karena nanti di situ masing-masing dari teman-teman akan mendapatkan teorinya sendiri-sendiri berdasarkan yang teman-teman rasakan selama latihan bahas seperti itu. Makanya metode yang saya pakai nanti adalah di listening ini ya, exercise and discussions atau latihan kemudian pembahasan. Tapi kita kenalan sedikit dulu dengan listening, teman-teman. Yang saya sebutkan tadi, listening itu teman-teman diminta untuk memahami, bukan cuma untuk apa sih yang kita dengarkan tadi, pilihan A, B, C, D yang mana yang ada yang kita dengarkan tadi. Jadi bukan kita disuruh mencari apa yang kita dengarkan, tapi isinya apa, gitu teman. Maksudnya gini, misalnya tadi apa namanya, si yang kita dengarkan misalnya si pembicara itu bilang I love you misalnya ya, teman-teman. Nah, nanti di pilihan ganda, belum tentu yang ada kata love-nya itu jawabannya. Kayak gitu. Jadi biasanya jawabannya malah eh, si A likes misalnya, pakai likes atau kalau nggak gitu pakai eh, affectionate misalnya. Nah, kata-kata yang biasanya artinya sama tapi bunyinya beda atau kata-katanya itu beda tapi artinya sama. Jadi menggunakan sinonim. Oke, makanya nanti teman-teman nanti di listening ini vocabnya akan sangat membantu. Semakin banyak teman-teman, semakin banyak vocab yang teman-teman punya dalam bahasa Inggris akan sangat membantu sekali dalam listening ini. Oke, kemudian di listening nanti itu dari 50 soal, total soalnya di listening itu ada 50 soal, teman-teman. Itu dibagi ke dalam 3 parts. Ada part A namanya short conversations atau dialog pendek. Part B namanya long conversations atau dialog panjang. Dan part C namanya long talks atau monolog. Jadi satu orang nanti yang ngomong. Oke. Nah, untuk hari ini kita fokus dulu dengan listening yang part A, yang bagian pertama. Atau namanya tadi short conversations atau dialog pendek. Jadi di part A, teman-teman nanti di setiap nomornya akan mendengarkan audio. Dan di setiap audio itu ada 2 orang, si A dan si B. Oke, nah cewek cowok teman-teman. Nanti si A ngomong apa, dijawab sama si B, kemudian diikuti pertanyaan yang tidak tertulis di eh, lembar soal. Jadi pertanyaannya itu tidak tertulis. Tapi kapan hari teman-teman ketika saya tes TOEFL ITP yang asli TS itu em, keluar soalnya. Jadi saya nggak tahu itu eh, levelnya kah atau memang si pembuat soalnya ini lupa untuk menghapus soalnya. Tapi sebenarnya selama tes TOEFL ITP yang asli TS itu soalnya nggak dibacakan. Kalau teman-teman hoki nanti ya mereka lupa menghapus soalnya. Jadi ada soalnya. Tapi itu jarang banget karena normalnya itu nggak ditulis teman-teman. Oke. Nah, makanya teman-teman nanti harus fokus ya. Jangan sampai ketika kita sudah dengar si A ngomong apa, si B ngomong apa, terus kita hilang konsentrasi. Karena biasanya si apa pertanyaannya itu beda-beda seperti itu. Nah, tapi yang pasti teman-teman fokus pada pembicara kedua ya si B. Kenapa? Karena biasanya yang ditanyakan atau sebagian besar pertanyaan di listening bagian pertama ini menanyakan apa yang dimaksud oleh si pembicara kedua atau si B, teman-teman.
Oke, tapi walaupun begitu teman-teman jangan ketinggalan sama si A karena si B ini biasanya menjawabnya menggunakan idiom. Nah, idiom itu apa? Idiom itu adalah perumpamaan atau apa ya, atau ungkapan atau expression yang kita nggak bisa artikan kata per kata langsung. Itu harus kita sambungkan dengan konteks pembicaraannya. Jadi kita harus sambungkan dengan yang diucapkan sebelumnya sama si A. Contohnya seperti ini teman-teman, idiom itu yang di bahasa kita ya. Misalnya ada teman saya ngajak saya makan, ini contoh yang paling sering saya gunakan. Bro, ayo makan. Nah, terus saya jawabnya, aduh perutku mau meledak. Nah, itu bukan artinya benar-benar perutnya mau meledak ya, teman-teman. Maksudnya entah kena santet, entah dia nyimpen bom, enggak. Itu maksudnya perutnya udah full, udah kenyang. Nah, maksudnya si yang diajak tadi itu menolak ajakan si A, si pembicara pertama. Nah, itu yang saya maksud dengan idiom. Jadi ungkapan yang kita nggak bisa langsung, oh tadi dia ngomong perutnya mau meledak. Berarti cari pilihan ABCD yang misalnya dia makan bom atau makan, atau misalnya di perutnya ada bom misalnya. Bukan seperti itu. Oke, jadi harus dicocokkan dengan si A. Makanya fokus sejak yang diucapkan sama si A, fokus sama si B, kemudian fokus sama si pertanyaan yang dibacakan. Oke, kemudian part A ini paling banyak teman-teman. Dari 50 soal listening, nomor 1 sampai nomor 30 nanti itu adalah part A. Jadi ada 30 soal dari 50 soal. Nah, untuk tips yang terakhir, teman-teman hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Pengecoh itu wujudnya adalah biasanya, nggak selalu ya teman-teman, tapi biasanya yang kita dengar satu kata atau dua kata yang kita dengar diucapkan sama si B, itu kadang dimasukkan di salah satu pilihan A, B, C, D. Nah, tapi sering banget pilihan yang mengandung satu kata atau dua kata yang diucapkan sama si B itu biasanya malah salah. Karena ceritanya beda. Biasanya itu malah jawabannya itu enggak kita dengar sama sekali yang diucapkan sama si B, teman-teman. Tapi dia artinya sama. Itu yang saya sebut tadi di awal dengan paraphrase atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan sebutan sinonim gitu. Oke. Kalau sinonim mungkin levelnya hanya satu kata, tapi kalau paraphrase itu menceritakan kembali dengan kata-kata yang berbeda tapi maksudnya sama. Kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman nanti hanya memiliki waktu 12 detik setiap soal. Oke, jadi nanti pertanyaan dibacakan, timernya otomatis jalan, teman-teman. Nah, 12 detik ini kalau teman-teman apa ya, belum terbiasa dengan listening, itu akan terasa sangat cepat. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa, trust me guys, saya sendiri sudah merasakan 1 detik, 2 detik, atau 3 detik lah paling lama. Teman-teman nanti akan bisa menemukan jawabannya. Ya, jadi tetap kuncinya di, makanya saya nggak pakai terlalu banyak teori, karena kuncinya di listening itu juga di latihan bahas. Lebih tepatnya teman-teman hajar latihan aja. Seperti itu. Nah, untuk ini juga ada tips juga teman-teman karena di TOEFL ITP itu ada dua mode ya, ada atau dua tipe, ada online sama offline. Mungkin teman-teman sering mendengar ada CBT, ada juga PBT. CBT atau computer based test yang pakai komputer itu, atau PBT paper based test itu yang teman-teman pakai kertas yang nyoret-nyoret itu. Oke. Nah, sekarang diganti ada online sama offline, teman-teman. Jarak jauh sama kalau teman-teman harus datang ke tempatnya. Nah, disarankan teman-teman ngikut yang online saja. Selain teman-teman nanti pakai headset, jadi suaranya lebih jelas, teman-teman juga santai, nggak perlu panik misalnya harus datang terlalu pagi, harus siap-siap, itu nggak perlu. Karena saya pernah teman-teman ketika membantu tes itu, yang tes itu santai banget. Dia pakai celana pendek, pakai kaos itu nggak ditegur seperti itu. Tapi kayaknya jangan ditiru ya. Tapi kalau bisa teman-teman tetap berpakaian rapi supaya si penjaganya itu biasanya mut-mutan. Proktornya itu biasanya mut-mutan. Kalau misalkan proktornya itu, terutama kalau teman-teman daftar di beberapa lembaga yang memang proktornya itu terlalu ketat ya, teman-teman. Ada memang beberapa lembaga yang kalau teman-teman daftar tes TOEFL yang asli ITS itu proktornya sangat ketat gitu, sangat curigaan gitu. Nah, biasanya juga mut-mutan gitu. Kalau moodnya lagi nggak enak, gampang marah-marah itu nggak enak gitu. Jadi tetap pakai baju sopan, kemeja, kalau bisa yang bawah pakai celana panjang seperti itu. Jadi disarankan untuk lebih ngambil yang online ya. Cuman yang online itu teman-teman di listening kalau 12 detik sudah habis, layar akan otomatis pindah ke nomor berikutnya. Audio juga akan pindah ke nomor berikutnya. Oke. Dan kalau teman-teman nanti sudah tiba-tiba belum jawab nih, belum ketemu jawabannya, tiba-tiba layar udah pindah, tidak perlu panik.
Ya, kenapa? Karena kalau teman-teman panik daripada 2 soal nggak kejawab, mending yang sudah ya sudah ikhlaskan teman-teman. Oke, atau ada tipsnya ketika teman-teman ambil tes yang online ya, pokoknya sebelum audionya dibacakan atau lagi dibacakan, teman-teman klik bebas di pilihan yang mana aja. Bebas. A, B, C, D bebas. Pokoknya jangan ada yang dikosongin. Masalah nanti mau teman-teman mau ganti itu setelah soal dibacakan. Seperti itu. Pokoknya jangan ada yang kosong supaya teman-teman nggak panik. Tiba-tiba belum dijawab, udah ganti soal berikutnya. Karena yang saya bilang tadi, 12 detik itu kadang untuk beberapa orang itu terlalu cepat. Seperti itu. Nah, kemudian eh, selama teman-teman belajar atau kalau teman-teman nanti ngambil tes itu disarankan memang pakai headset saja. Kenapa? Karena lebih jelas teman-teman. Apalagi kalau teman-teman ada headset yang noise cancelling atau yang bisa meredam suara dari luar. Karena itu sangat mengganggu kayak gitu. Oke. Kalau kita pakai headset itu jelas banget suaranya, teman-teman. Terutama yang ada noise cancellingnya tadi. Jadi ketika teman-teman belajar atau ketika teman-teman nanti tes, disarankan memang pakai yang headset, pakai yang online seperti itu. Nah itu tadi, jadi silahkan kalau teman-teman ada headset, silahkan dipakai untuk memaksimalkan proses belajarnya. Nah sebelum kita ke latihan buat teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai penjelasan saya tadi? Nggak ada ya teman-teman. Nah kalau nggak ada sekarang saya mute dulu semuanya supaya tidak nanti terganggu ketika kita belajar. Nah silakan dicoba dulu, jangan takut salah karena listening ini adalah salah satu dari skills di dalam bahasa, entah bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Maka teman-teman, skill itu artinya keterampilan teman-teman. Nah untuk bisa menguasainya maka teman-teman harus terampil. Terampil itu gimana? Terampil itu ya sering-sering make, sering-sering mempraktekkan seperti itu. Makanya dicoba dulu, jangan takut salah. Karena kita belajar nanti kita bahas bareng, oke? Silahkan saya mute juga suara saya, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, thumbs up. Silahkan dikirim jawabannya teman-teman di chat sedapatnya dulu ya. Baik, ada jawaban alfa dan semuanya menjawab alfa, teman-teman. Mari kita cek bersama, kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah ya. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Alright, itu tadi. Jadi si cewek bertanya, how soon will you be leaving? Berapa lama lagi kamu berangkat? Nah, kemudian si cowok bilang, I'm on my way now. Ini aku lagi OTW. Nah, kayaknya si cewek nungguin si cowok. Ini mereka di telepon kayaknya ya, teman-teman. Di telepon ngomong kalau si cewek ini, berapa lama lagi kamu mau berangkat? Si cowok udah bilang, aku lagi OTW, lagi di jalan gitu. Nah, berarti jawabannya adalah yang alpha, correct, teman-teman. He is leaving now. Dia lagi berangkat sekarang. Kalau yang bravo, he has to go out of his way. Si cowok ini harus go out of his way itu mencari jalan lain. Kayak gitu ya. Dia harus keluar dari jalannya yang sekarang. Bukan ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, he will not be leaving soon. Si cowok tidak akan segera berangkat. Bukan, karena jelas-jelas dia udah OTW. Kalau yang Delta, he will do it his own way. Si cowok itu akan melakukannya dengan caranya sendiri. Bukan, itu pertanyaan tadi bukan mengenai bagaimana dia akan melakukannya, tapi berapa lama lagi dia akan melakukannya, maksudnya akan berangkat. Seperti itu. Dan jawabannya now, itu jawabannya yang alpha. Oke, nice. Lanjut ke number 2, silahkan. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman kirim di chat. Ada jawaban Charlie dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab Charlie. Kita cek teman-teman. Number 2.
Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Nah, itu tadi ya. Jadi si cowok bertanya, was Steve able to get into the house? Apakah tadi Steve mampu masuk ke dalam rumah? Nah, kemudian si cewek bilang, I left the door unlocked for him. Saya tinggalkan pintunya tidak terkunci buat dia. Pertanyaan tadi adalah, what does the woman assume Steve did? Apa yang diasumsikan atau yang dipikirkan si cewek mengenai apa yang Steve lakukan. Nah, karena si cewek merasa pintunya nggak dikunci, maka dia merasa kalau Steve bisa masuk, ya. Jadi betul, teman-teman. The answer is Charlie. He was able to open the door. Steve itu mampu membuka pintunya karena nggak dikunci sama si B atau si ceweknya tadi. Kayaknya itu ibunya ya. Oke, lanjut ke nomor 3, silakan. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Ada 8 jawaban. Nah, ini ada Bravo, ada Charlie, ada Delta. Oke, nice. Kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan dulu. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, itu tadi. Jadi si cowok menawarkan ya. Dia bilang, the dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. Menu makan malam hari ini adalah kalkun panggang dengan kentang rebus dan saus gravy. Dan pie apple sebagai makanan penutupnya. Kemudian si cewek bilang, that doesn't sound good to me. Tidak terdengar bagus buatku. Nah, artinya si cewek menolak tawarannya tadi. Nah, berarti jawabannya adalah yang Delta ya. Should prefer a different dinner. Si cewek lebih memilih atau lebih menyukai menu makan malam yang berbeda atau yang lain. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kalau yang Alpha, she doesn't like to listen to turkeys. Si cewek tidak suka mendengarkan ayam kalkunnya. Nah, ayam kalkunnya bukan untuk didengar ya, teman-teman, tapi untuk dimakan. Karena dimasak, di roast, panggang seperti itu. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, she thinks the dinner sounds special. Si cewek merasa kalau menu makan malamnya itu terdengar spesial. Bukan ya, jelas-jelas dia bilang, that doesn't sound good to me. Tidak terdengar bagus buatku. Maksudnya si cewek nggak suka. Kalau yang Charlie, she especially likes the roast turkey. Si cewek ini khususnya menyukai kalkun panggangnya. Bukan, dia tidak menyukai apapun yang tadi ditawarkan. Jadi dia memilih menu makan malam yang berbeda. Seperti itu. Jadi jawabannya yang Delta. Oke, next number 4. Silahkan dicoba lagi, teman-teman. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat sedapatnya dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Baik, ada jawaban Bravo dan Charlie. Kita cek, teman-teman. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Well, itu tadi. Jadi si cewek ya, dia bertanya, could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Bisakah kamu membantuku mengerjakan PR fisikaku malam ini? Aku benar-benar kesulitan dengan itu, maksudnya dengan PR-nya fisika itu. Kemudian si cowok bilang, sorry, I'm busy tonight. Maaf, aku sibuk malam ini. Nah, berarti si cowok nggak bisa bantuin ya. Berarti jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. He can't help her tonight. Si cowok nggak bisa membantu si cewek malam ini. Nah, kalau yang Charlie, he is sorry, he can't ever help her. Si cowok menyesal atau minta maaf gitu ya. Kalau dia itu nggak pernah bisa membantu si cewek. Nah, bukan nggak pernah bisa karena permintaannya cuma sekali ini, cuma malam ini. Kalau nggak pernah bisa berarti setiap si cewek minta tolong, si cowok nggak bisa.
Sedangkan nggak ada keterangan seperti itu. Berarti Charlie bukan, teman-teman. Oke, so the answer is Bravo. Oke, next number 5, silakan. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Well, thumbs over. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie, Charlie. Semuanya menjawab Charlie. Kita cek teman-teman. Kita dengarkan dulu. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Nah, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok bertanya, what did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? Bagaimana menurutmu mengenai kuliahnya Profesor Martin tadi tentang kebiasaan migrasi dari paus? Nah, kemudian si cewek bilang, I couldn't keep my eyes open. Itu kalau diartikan kata per kata, aku tidak bisa menjaga mataku tetap terbuka. Maksudnya si cewek ini ketiduran teman-teman di kelas ketika Profesor Martin itu menjelaskan tentang kebiasaan migrasi dari paus. Yang bisa dibayangkan kalau kita cek aja ABCD ya. Yang alfa matanya si cewek sakit, bukan? Kalau yang Bravo, si cewek merasa kalau kuliahnya itu luar biasa. Kalau kuliahnya luar biasa, harusnya dia nggak ketiduran ya, teman-teman. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, the class was boring. Nah, ketemu. The answer is Charlie. Kelasnya membosankan atau penjelasan mengenai kebiasaan migrasi dari pausnya Profesor Martin itu membosankan. Makanya si cewek sampai ketiduran. Oke, lanjut lagi ke number 6. Silakan teman-teman. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, thumbs up. Ada jawaban alfa, dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama, kita dengarkan kembali dengan skripnya ya. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, itu tadi. Jadi si cewek bertanya, have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? Sudahkah semua tagihan bulan ini dibayar, atau itu ada sesuatu lagi yang baru yang perlu kita urusi sekarang atau kita selesaikan sekarang? Nah, kemudian si cowok menjawab, I paid the phone and electricity, but not the credit cards. Saya sudah membayar tagihan telepon dan listriknya, tapi kartu kreditnya itu belum. Nah, kartu kreditnya banyak ya, credit cards. Berarti kartu kreditnya belum semua, kayak gitu. Nah, berarti jawabannya betul. Yang alfa ya, teman-teman. Not all the bills have been paid. Tidak semua tagihan-tagihan tersebut sudah dibayarkan. Karena ada yang belum, yaitu tagihan kartu kredit. Nice. Next, number 7. Silakan. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Alright, thumbs over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban delta, dan semuanya menjawab delta. Kita cek teman-teman. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, itu tadi ya. Jadi kurang lebih kalau diartikan, akankah kamu nanti mampu atau bisa balik ke sini dari menyelesaikan semua urusan-urusanmu sebelum jam 4? Kemudian si cewek bilang, I'll be back as quickly as I can. Aku bakal balik secepat yang aku bisa. Tapi dia nggak memastikan jamnya jam berapa ya. Yang pasti
dia akan balik secepatnya setelah urusannya selesai. Oke, kita cek yang alpha, she'll call back quickly. Si cewek bakal menelpon balik dengan cepat. Bukan ya, karena bukan menelpon, dia harus get back in person kayak gitu. Jadi harus balik fisiknya gitu. Dianya bukan nelponnya. Kalau yang Bravo, she'll definitely be back by 4. Si cewek pasti akan kembali sebelum jam 4. Dia tidak bisa memastikan, teman-teman. Si cewek tadi ya, dia hanya bilang kalau dia bakal balik secepat yang dia bisa. Entah sebelum atau sesudah jam 4, dia nggak tahu. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she'll give it back by 4. Si cewek bakal mengembalikannya sebelum jam 4. Nah, tidak ada akad pinjam meminjam atau janjian mengembalikan, nggak ada ya. Berarti Charlie bukan. Yeah, that's right. The answer is Delta. She'll try to return fast. Si cewek bakal berusaha untuk kembali dengan cepat. Nice. Lanjut ke number 8, silakan. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, thumbs up. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Alright, everybody picks Charlie ya. Semuanya menjawab Charlie. Kita cek teman-teman. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, itu tadi. Jadi si cowok bertanya, have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Lihat Tim nggak? Aku benar-benar perlu ngomong sama dia mengenai tagihan teleponnya. Nah, kemudian si cewek menjawab, well, he was here just a minute ago. Barusan aja dia di sini. Nah, berarti jawabannya betul. Yang Charlie ya, teman-teman. Tim was around a short time ago. Tim berada di situ, maksudnya di sekitarnya si cewek beberapa saat tadi. Tapi sekarang udah nggak ada gitu, dia udah pergi. Oke, jadi jawabannya Charlie. Nice, lanjut ke number 9. Silahkan teman-teman. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Well, thumbs up. Oke, ada jawaban Delta, dan teman-teman semuanya menjawab Delta. Kita cek teman-teman. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok dia kayak komplain gitu ya, kayak grundel gitu. Dia bilang, there's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. Ada sebuah mobil yang diparkir di tempatku, padahal tandanya berkata kalau ruangan ini atau tempat ini sudah dipesan. Kemudian si cewek bilang, I guess we'll have to park somewhere else. Saya rasa kita cuma perlu cari tempat parkir lain. Intinya gitu ya. Nah, kita cek yang alpha, she doesn't like the place he chose. Si cewek tidak suka tempat yang dipilihin si cowok. Bukan ya teman-teman. Suka nggak suka mereka nggak bisa parkir di situ. Jadi bukan karena suka nggak suka, tapi lebih karena ada yang nyerobot tempat mereka tadi. Jadi harus cari tempat lain. Kalau yang Bravo, she doesn't want to get into the car. Si cewek nggak mau masuk ke dalam mobil. Nah, mereka masih nyari tempat parkir. Artinya mereka masih di dalam mobil, teman-teman. Oke, Bravo nggak relate. Kalau yang Charlie, she's glad the spot is reserved. Si cewek ini lega atau senang gitu ya. Tempatnya itu sudah dipesan. Bukan ya, teman-teman, karena walaupun sudah dipesan, mereka harus tetap cari tempat lain karena ada yang dirobot tempat mereka tadi. Oke. Nah, jawabannya adalah yang Delta, they can't park the car there. Mereka nggak bisa parkir mobilnya di situ. Oke, good. Nah, lanjut ke nomor 10. Hati-hati teman-teman. Nomor 10 ini ada idiom yang saya maksud tadi. Oke, jadi pay more attention. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening?
The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban alpha, dan semuanya teman-teman menjawab alpha. That's right, the answer is alpha, teman-teman. Mari kita buktikan. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? Apakah kita punya cukup banyak makanan untuk semua tamu yang sedang menghadiri resepsi ini malam ini? Nah, kemudian si cowok bilang, the refrigerator is about to burst. Kulkasnya mau meledak. Nah, berarti maksudnya di sini bukan benar-benar kulkasnya mau meledak ya, teman-teman. Tapi maksudnya kulkasnya itu udah nggak bisa diisi makanan, udah penuh gitu maksudnya. Oke, jadi itu namanya perumpamaan atau mungkin di bahasa kita nyebutnya majas gitu. Oke, jadi jawabannya yang alpha, there's plenty to eat. Ada banyak yang bisa dimakan. Seperti itu. Oke, good job. Sebelum kita lanjut ke ronde kedua, teman-teman. Dari ronde pertama tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai, tapi saya lihat tadi teman-teman sudah oke sih gitu. Tinggal mungkin sering-sering latihan aja. Tapi silahkan kalau ada pertanyaan dulu, teman-teman, sebelum lanjut ke last round. No, right? No question? So far so good, nice. Kalau gitu saya mute lagi. Mari kita lanjut ke round 2. Silahkan dicoba lagi, teman-teman. Don't be afraid of making mistakes. Silahkan dicoba dulu. TOEFL exercise 2, page 32. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Oke, ada jawaban Delta, ada juga Charlie. Alright, kita cek ya. Oke, Delta atau Charlie. Kita dengarkan kembali dengan skrip. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, what did you think of the final exam in algebra? Bagaimana menurutmu tadi mengenai ujian akhir aljabarnya? Nah, kemudian si cowok bilang, it was too easy. Itu tadi terlalu gampang. Nah, berarti jawabannya yang Delta ya, teman-teman. The exam was not very difficult. Ujiannya tadi tidak sulit sama sekali. Nah, kalau yang sebentar, tadi Delta dan Charlie. Kalau yang Charlie, he thought the exam would be easier. Si cowok itu mengira ujiannya bakalan lebih mudah. Nah, kalau kita mengira ujiannya bakal lebih mudah, artinya kenyataannya ujiannya berarti sulit, teman-teman. Tak kirain tadi tuh ujiannya bakalan gampang, bakalan lebih gampang dari yang kenyataannya maksudnya gitu ya. Berarti kenyataannya itu lebih sulit. Sedangkan si cowok tadi bilangnya it was too easy, terlalu gampang. Oke, berarti bukan yang Charlie. Oke. Jadi kalau ada ungkapan kita menggunakan thought, misalnya I thought bla 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 bla, itu saya kira apa misalnya gitu. He thought itu berarti si cowok mengira kalau sebelumnya gimana gitu. Jadi itu berlawanan dengan kenyataan nanti. Seperti itu. Oke, jadi jawaban yang paling tepat yang Delta. Kita lanjut ke number 2. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, thumbs over. Silahkan dikirim di chat jawaban teman-teman. Oke, ada jawaban alpha, dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab alpha ya. Kita cek bersama.
Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, jadi bagaimana perasaan si cewek hari ini? Sorry, si cewek bilang, "How are you feeling today?" Bagaimana perasaannya si cowok hari ini? Terus si cowok menjawab, "I'm really feeling rather sick." Jadi si cowok ini ngerasa agak nggak enak badan. Nah, berarti jawaban yang paling tepat yang alpha. Nice, teman-teman. He's not feeling very well. Si cowok itu tidak merasa enak badan atau tidak merasa sehat. Oke, nice. Lanjut number 3, silakan. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, thumbs up. Oke, ada jawaban alpha, 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 dan saya lihat everybody picks alpha. Mari kita cek ya. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, jadi si cowok bertanya, has your family been in business for quite some time? Apakah sudahkah keluargamu menjalankan bisnisnya untuk waktu yang cukup lama? Si cewek menjawab, no, the family business was just established last year. Enggak kok, bisnis keluargaku baru didirikan tahun lalu. Nah, berarti betul jawabannya yang alpha, teman-teman. The company was founded about a year ago. Perusahaannya atau maksudnya bisnis keluarganya itu baru dibuat atau didirikan sekitar setahun lalu. Oke, good job. Next, number 4. Silakan teman-teman. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, teman-teman, itu tadi. Ada jawaban Charlie, 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 dan semuanya teman-teman menjawab Charlie ya. Ya, betul. The answer is Charlie, teman-teman. Mari kita bahas. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, did you have to wait at the airport for a long time? Apakah kamu tadi harus nungguin di bandara untuk waktu yang lama gitu? Atau untuk apakah kamu tadi lama nungguinnya di bandara? Kemudian si cowok bilang, no, the plane landed right on schedule. Enggak kok, pesawatnya mendarat sesuai yang dijadwalkan. Nah, berarti dia nggak nungguin lama ya. Berarti jawabannya betul, yang Charlie. The plane arrived on time. Pesawatnya tiba tepat waktu, sesuai yang dijadwalkan. Oke, nice. Lanjut ke number 5. Silakan teman-teman. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, thumbs up. Nah, untuk nomor 5 ini banyak yang terkecoh ya, teman-teman. Di sesi sore tadi juga banyak. Gak apa-apa, teman-teman jawab sebisanya dulu. Oke, ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Alright, ini lebih sedikit sih variasinya. Ada Bravo atau Charlie. Kalau tadi sore A, B, C, D semuanya ada yang jawab, teman-teman. But it's okay. Mari kita bahas bersama. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, teman-teman. Jadi si cowok dia ngajak berenang ya. Dia bilang, do you want to join me in the pool? Ayo kita nyebur ke kolam gitu. Atau maukah ikut aku nyebur ke kolam, mau renang bareng gitu ya. Kemudian si cewek bilang, oh, I'll just run and put my suit on. Nah, ini maksudnya run di situ bukan artinya dia mau berlari ya atau jogging, teman-teman.
Jadi dia ini maksudnya sebentar. Aku mau lari untuk ganti pakaian dan mengganti pakaian. Jadi lari di sini maksudnya buru-buru. Aku mau ganti pakaian sebentar, maksudnya seperti itu. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya. She will change clothes quickly and go swimming. Si cewek ini bakal berganti pakaian dengan cepat dan berenang sama si cowok gitu ya. Nah, kalau yang Alpha sama Bravo, kalau teman-teman menemukan ada pilihan ganda di listening atau di reading juga sama, teman, ini tips yang sama ya. Kalau teman-teman menemukan ada 2 pilihan jawaban atau bahkan 3 pilihan jawaban yang artinya atau arahnya itu sama, fix jangan dipilih ketiga itu. Berarti tinggal yang sisanya aja. Seperti itu. Kalau ini kan yang Alpha sama Bravo udah nggak mungkin karena dua-duanya artinya sama. Yang Alpha itu berbunyi, should rather go running. Si cewek ini lebih memilih jogging atau pergi berlari. Nah, kalau yang Bravo, she doesn't want to go into the pool. Si cewek tidak ingin berenang sama si cowok, maksudnya gitu. Jadi menolak tawarannya si cowok. Nah, sedangkan Alpha sama Bravo artinya sama kan. Menolak tawaran untuk berlari itu yang Alpha. Seperti kalau yang Bravo menolak untuk berenang seperti itu. Menolak berenang bareng seperti itu. Sedangkan nggak mungkin ada satu soal 2 jawaban. Oke. Nah, kalau yang Delta, she needs a sweatshirt to go running. Si cewek perlu pakaian keringat untuk pergi berlari. Bukan ya. Karena jelas tadi I'll just run and put my suit on. Di situ maksudnya mau ganti pakaian sebentar gitu. Mau buru-buru ganti pakaian. Seperti itu. Jadi jawabannya yang Charlie. Oke, lanjut ke number 6. Silahkan teman-teman. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Ada 7 jawaban, Delta, dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab Delta. Ya, benar, jawabannya Delta ya teman-teman. Kita dengarkan audio dan skripnya dulu. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok bilang, last night's fire burned the entire hillside. Kebakaran tadi malam itu menghanguskan seluruh tepi bukit. Nah, kemudian si cewek menjawab, at least the homes were saved. Setidaknya rumah-rumahnya itu selamat. Nah, betul jawabannya yang Delta ya. The houses weren't destroyed. Rumah-rumahnya itu tidak hancur, aman gitu. Nah, kalau yang Alpha sama Bravo, teman-teman. Kalau yang Alpha dulu ya. The firefighters saved the homes for last. Para pemadam kebakaran menyelamatkan rumah-rumahnya di akhir-akhir. Atau akhirnya gitu. Bukan ya, karena dari mana kita bisa tahu firefighters atau para pemadam kebakaran, sedangkan di audio tadi nggak dikasih tahu siapa yang memadamkan. Nah, jadi ini informasi yang ditambah-tambahin, jangan dipilih. Seperti itu. Jadi yang ada aja, yang kita dengarkan di audio aja. Seperti itu. Jadi jawabannya lebih tepat yang Delta. Oke, good job. Next, number 7. Silakan. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, time's up. Alright, ada jawaban Bravo dan saya lihat teman-teman semua menjawab Bravo. Kita cek bersama, teman-teman. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok bertanya, should I add more salt and pepper to the soup? Haruskah saya menambahkan garam dan lada lagi ke dalam supnya? Nah, kemudian si cewek bilang, no, I think there's enough. Jangan, saya rasa sudah cukup. Maksudnya udah cukup apanya? Garam sama ladanya tadi, teman-teman. Oke, maksudnya rasanya udah pas gitu. Nah, berarti betul ya, jawabannya adalah yang Bravo. The spices are adequate. Jadi bumbu-bumbunya itu sudah cukup. Sudah pas seperti itu. Ya, yeah, that's right. Jawabannya Bravo. Nice. Lanjut ke number 8. Silahkan teman-teman. Number 8.
How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, thumbs up. Alright, ada jawaban alfa, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab alfa. Kita cek. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, nice. Jadi itu tadi ya jadi si cewek bertanya, how are you able to pay your college fees? Gimana caramu bisa membayar SPP kuliahmu atau SPP kampusmu gitu. Kemudian si cowok bilang, I was fortunate to get a scholarship. Saya beruntung menerima sebuah beasiswa. Nah, berarti jawabannya betul, teman-teman. Jawabannya yang alfa ya. He was lucky to receive a grant for his studies. Si cowok itu beruntung untuk menerima sebuah bantuan untuk pendidikannya. Nah, berarti maksudnya bantuan untuk pendidikan di sini adalah beasiswa tadi. Nah, ini yang saya maksud dengan sinonim tadi, teman-teman. Atau kata-kata yang maknanya sama dengan yang kita dengar. Jadi bukan yang kita dengar sama, tapi maknanya sama. Oke, good. Jawabannya alfa. Next, number 9. Silahkan, teman-teman. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Oke, ada jawaban bravo, dan saya lihat teman-teman semua menjawab bravo. Mari kita cek. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Nah, itu tadi ya. Jadi siapa namanya? Si cowok tadi bertanya, how successful was the corporation last year? Seberapa berhasilkah korporasinya tahun lalu? Kemudian si cewek menjawab, it made quite a big profit. Korporasinya membuat keuntungan yang cukup besar. Nah, berarti jawabannya yang bravo ya, teman-teman. It earned a lot of money. Jadi perusahaannya atau korporasinya itu berhasil mengumpulkan banyak sekali uang. Oke, good job. Lanjut ke nomor 10. Nah, sebelum ke nomor 10 saya mau menjelaskan dulu di nomor 10 ini adalah jenis listening yang menurut saya ya, teman itu paling susah karena nanti deals with vocabulary. Jadi nomor 10 ini ada vocab yang di Indonesia setahu saya nggak ada. Nah, tapi teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Alright, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban alpha, ada juga bravo, dan ada juga delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan kembali dan skripnya ya. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Alright, itu tadi ya. Jadi si cewek bertanya, Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Chuck lagi OTW ke bank kan sekarang. Kemudian si cowok menjawab, yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. Betul, dia lagi OTW ke bank. Dia merasa kalau rekening banknya itu overdrawn. Nah, kalau teman-teman cek di kamus, overdrawn ini artinya adalah diambil terlalu banyak. Jadinya minus, jadinya jadi dihitung hutang, teman-teman. Nah, ini yang saya bilang vocab tadi nggak ada di Indonesia, karena setahu saya di Indonesia itu kalau kita ngambil di ATM itu ada harus ada yang mengendap. Ada uang minimal di ATM itu misalnya beberapa bank beda-beda ya. Ada yang 15.000, ada yang
30.000, ada yang 0 itu. Setahu saya dulu ada yang 0 juga. Tapi kalau sampai di bawahnya 0 nggak bisa gitu. Maksudnya kalau kita ngambil kebanyakan nggak bisa. Oke, tapi setahu saya kalau dari sini ini berarti apa namanya? Yang kita tahu dari kata overdrawn ini maksudnya diambil kebanyakan jadi minus. Nah, akhirnya nggak bisa dipakai apa namanya kartunya atau rekening dia nggak bisa dipakai karena itu hutang, nanti dia harus bayar bunga seperti itu. Sistem bank ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya betul yang delta. There isn't enough money in Chuck's account. Tidak ada cukup uang di dalam rekeningnya Chuck. Karena sebelumnya diambil terlalu banyak tadi. Nah, kalau yang Bravo si cowok, maksudnya si B itu merasa kalau Chuck itu memiliki atau membawa maksudnya gitu ya, jenis rekening akun bank atau rekening bank yang keliru atau yang salah. Nah, bukan, karena dia ke bank itu untuk kayaknya ya untuk membayar kurangannya itu supaya nggak bayar bunganya. Jadi langsung ditutup seperti itu. Dan nggak bisa dipakai akhirnya karena dia ngambilnya kebanyakan. Nah, itu tadi adalah mengenai listening yang bagian pertama ya, teman-teman. Jadi yang saya sampaikan tadi, listening bagian pertama ini memang dia soalnya paling banyak, nomor 1 sampai nomor 30, dan memang lebih santai. Maksudnya lebih santai itu topiknya itu masih dalam konteks percakapan sehari-hari. Ya, walaupun dicampur-campur dengan misalkan kayak percakapan di kampus atau di tempat kerja, tapi vocab-vocabnya itu masih ringan, teman-teman. Oke, nah nanti di part B dan part C itu semakin ke belakang ya, yang seperti di structure kemarin, itu nanti akan semakin advance, vocabnya bakal lebih naik seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita tutup, saya unmute ya, silahkan kalau mau bertanya teman-teman. Ya betul, yang susah itu part. Tapi gini teman-teman, menurut saya ya, ini kan tiap orang beda-beda teman-teman. Mungkin banyak tutor-tutor kampus Inggris juga itu bilang memang untuk listening itu paling sulit di part C. Ya, kenapa? Karena memang vocabnya murni, teman-teman. Itu akademik. Pembahasannya itu pasti tentang ilmu pengetahuan. Bukan yang kayak kita nanyain kabar atau misalnya nanyain cuaca, bukan. Tapi lebih ke misalnya ngomongin tentang material science misalnya. Jadi kayak teman-teman baca buku ilmiah atau kalau nggak gitu teman-teman lagi melakukan penelitian, membuat skripsi atau membuat disertasi, tesis dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, jadi bahasanya itu memang agak tinggi-tinggi. Tapi menurut saya lebih mudah, teman, daripada part B. Kenapa? Karena di part C itu yang ngomong satu orang. Kita nggak pecah-pecah sudut pandang. Dan itu nggak ada subjektivitas kalau di part C ya. Tapi kalau part B, karena nanti yang ngomong dua orang itu biasanya ada konteks pembicaraan yang debat. Itu yang agak sulit. Apalagi nanti di debat ini kita juga biasanya harus mengingat, bukan mengingat sih, lebih tepatnya memahami alasan misalnya si A kenapa nggak setuju, si B kenapa setuju, atau kebalikannya, atau dua-duanya setuju, atau dua-duanya nggak setuju mengenai topik yang mereka bahas. Tapi nggak apa-apa, intinya gini teman-teman, tidak perlu terlalu dipikir ya, karena kalau kita terlalu mikir sulit atau tidaknya, bahkan kita nanti nggak jalan. Intinya teman-teman nikmati aja prosesnya. Kalau misalnya salah, it's alright. Mumpung teman-teman masih bisa membenarkan, maksudnya masih bisa latihan, kenapa kok salah, kemudian jawaban harusnya apa, kenapa kok jawabannya harusnya itu, seperti itu. Oke, dan teman-teman masih bisa komunikasi dengan siapapun, termasuk saya. Nanti ketika pengen tanya-tanya selama belajar, itu silahkan. Tapi kalau teman-teman udah tes, kita buka HP aja itu udah didis, teman-teman. Ya, jadi nggak bisa nggak bisa nyambi, nggak bisa buka lagi. Makanya mumpung teman-teman masih ada waktu, hajar latihannya. Audionya bisa di-share, Sir. Bisa nanti untuk audio, sorry saya hampir lupa, untuk latihan listening ini teman-teman pakai yang dari lembaga ya. Jadi yang teman-teman dulu di awal dikasih kan ada 3 modul kalau saya nggak salah. Ada listening, ada reading, sama ada structure. Nah, untuk listening latihannya ini teman-teman tetap pakai yang dari lembaga. Untuk audionya nanti saya share untuk linknya. Itu bisa di-download di Google Drive. Dan kalau teman-teman masih misalnya yang di Google Drive udah selesai, teman-teman masih butuh latihan lagi, silahkan japri saya. Nanti saya kirimkan latihan-latihan soal. Oke? Alright, pokoknya teman-teman yang pernah saya bilang, semangat, jangan kendor. Ya, mumpung masih bisa latihan, teman-teman. Dimanfaatkan waktunya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih. Silakan, teman-teman.
Tapi saya lihat tadi sepertinya teman-teman udah nggak terlalu berat sih di listening yang part A ya, karena saya lihat jawabannya cenderung banyak benernya gitu. Walaupun minor mistake it's alright karena memang proses. Tadi lama-lama kelamaan nanti kalau udah terbiasa, yang minor tadi bakal hilang. Mistake ya, minor mistake tadi bakal hilang kayak gitu. Tapi kalau udah sering kayak gitu, intinya ajar latihan aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup teman-teman. Thank you so much for having me tonight. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, sir. Alright, you're welcome guys.